Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa putra dan putri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berjumlah 7 orang. 3 laki-laki dan 4 wanita. Dan kita tahu bahwa istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam jumlahnya 11 istri. Tetapi yang memberikan keturunan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya dari 2 wanita mulia. Pertama Khadijah bintu Khuwailid dan yang kedua Maria Al-Qibtiyah radhiyallahu anhunna. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun dari Khadijah bintu Khuwailid lahir 4 putri dan 2 putra. Adapun dari Maria Al-Qibtiyah lahir 1 putra. Kita urut dari putra-putra Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Khadijah di usia yang cukup muda, 25 tahun. Dan Khadijah ketika itu berusia 40 tahun. Maka sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul, Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang putra yang sangat dicintai Rasul. Namanya Al-Qasim. Sebab itulah maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dikunyah dengan anak pertamanya dengan sebutan Abul Qasim. Makanya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Rasul mengatakan man shama fi yaumin yushakku fihi faqad asaba al-Qasim. Barang siapa yang berpuasa pada hari yang diragukan, maka dia telah bermaksiat kepada bapaknya Qasim. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan takdir yang sudah ditetapkan, rupanya Qasim meninggal di usia 2 tahun. Dan itu kesedihan yang luar biasa bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan meninggalnya putra pertama Qasim ibn Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah Qasim meninggal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dianugerahi berturut-turut 4 anak perempuan. Dimulai dengan lahir Zainab, kemudian diikuti dengan Ruqayyah, kemudian diikuti dengan Ummu Kulsum, kemudian diikuti oleh Fatimah. Kemudian setelah Nabi SAW diangkat menjadi seorang Nabi dan Rasul, maka Nabi SAW kembali dianugerahi anak laki-laki, yang kemudian Nabi SAW memberikan laqab dengan sebutan At-Tayyib atau At-Tahir. Karena lahir setelah diutusnya menjadi Nabi dan Rasul. Abdullah disebut anak yang baik dan anak yang suci. Akan tetapi takdir kembali menentukan bahwa Abdullah putra Nabi sallallahu alaihi wasallam harus meninggal dunia di usia yang belum sempurna disusui oleh ibundanya 2 tahun. Dan ini yang menjadikan Khadijah menangis. Ketika Abdullah meninggal dunia, Nabi SAW masuk ke rumah Khadijah. Dan Khadijah ketika itu sedang menangisi putranya Abdullah yang sudah meninggal.
Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menenangkan Khadijah dan mengatakan, "Ya Khadijah, tenang saja. Sesungguhnya Abdullah kelak akan ada yang menyusui di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala." Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menenangkan Khadijah ketika Khadijah meminta agar dia mendengarkan suara putranya Abdullah kelak di surga. Maka Rasul sallallahu Khadijah radhiyallahu anha mengatakan, "Bal sadaqallahu wa rasuluh." Bahkan telah benar firman Allah dan juga sabda Rasulnya. Ada yang mengatakan ketika meninggal Abdullah, karena meninggalnya Abdullah itu beberapa tahun sebelum hijrah, ada seorang asqal kaum, orang yang paling buruk di antara kaum, namanya Al-As ibn Wa'il As-Sahmi. Tiba-tiba kemudian mengejek Rasul dan mengatakan, "Butira Muhammad, butira Muhammad." Muhammad sudah habis. Muhammad tidak mungkin dikenang kembali. Karena adat istiadat jahiliyah bahwa manusia akan dikenang itu kalau memiliki keturunan anak laki-laki. Ketika anak laki-lakinya meninggal, maka habislah orang itu. Maka Rasul sedih. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghibur Rasul bahwa dia akan mendapatkan nikmat yang banyak. Bahwa orang yang mencelanya, merekalah yang akan terputus. Dan engkau akan senantiasa dikenang baik di dunia ataupun di akhirat. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan, "Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar." Sesungguhnya kami akan memberikan kepadamu ya Muhammad al-Kautsar, kenikmatan yang begitu banyak di dunia dan di akhirat. Maka salatlah untuk Rabbmu dan juga berkorbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang mencelamu, yang mengatakan engkau terputus, merekalah yang akan terputus dan tidak pernah akan dikenang selamanya, baik di dunia ataupun di akhirat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan hadiah seorang budak dari Mesir, namanya Maria Al-Qibtiyah, budak dari seorang raja Mesir Muqawqis. Kemudian Nabi SAW menggauli Maria Al-Qibtiyah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahi putra terakhir Nabi SAW, dan ini di akhir-akhir kehidupan Rasul. Namanya Ibrahim. Karena teringat dengan kakeknya Ibrahim yang pernah mendapatkan hadiah seorang budak Hajar dari seorang raja Mesir. Maka dia pun ketika melihat Maria kemudian memiliki putra dari keturunannya, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pun kemudian memberi nama putra terakhir beliau adalah Ibrahim. Akan tetapi ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa dihindarkan. Ibrahim harus meninggal dunia, pupus usia, menyisakan kesedihan bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai kemudian ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masuk ke kamar kemudian melihat Ibrahim sudah meregang nyawa, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun kemudian menggendong Ibrahim, kemudian menciumnya. Rasul pun sedih, bahkan Rasul menangis. Sampai akhirnya kemudian Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu an bertanya soal tangisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Innal aina la tadma, wa innal qalba la tahzan, wa ma naqulu illa ma yarda Rabbuna."
Wa inna bifirakika ya Ibrahim lamahzunun. Ya Abdurrahman, mata ini bisa mencucurkan air mata. Hati ini bisa bersedih. Tapi kami tidak mungkin mengucapkan kecuali yang Allah ridhai. Dan perpisahan kami dengan Ibrahim, ya Abdurrahman, sungguh sangat menyesakkan dada. Dari sini terjadi sebuah keanehan di alam semesta. Saat kematian Ibrahim, putra Nabi SAW, terjadi gerhana matahari total yang membuat takut orang-orang jahiliyah kala itu. Dan mereka menyangka bahwa gerhana itu karena kematian Ibrahim. Akan tetapi Nabi SAW menjelaskan bahwa kematian Ibrahim bukan disebabkan gerhana. Nabi SAW langsung berkhutbah dan menjelaskan bahwa matahari dan bulan itu hanya sebagai tanda-tanda kuasa Allah. Ketika terjadi gerhana hanya untuk menakut-nakuti hambanya. Maka Nabi SAW memerintahkan sahabat untuk sholat, memperbanyak istighfar, bersedekah, dan senantiasa berzikir kepada Allah Jalla fi'ula. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun putri-putri Nabi SAW dan juga sebab-sebab wafatnya putri-putri Nabi, kemudian usia saat wafatnya, ini pun menyisakan kesedihan kepada Nabi SAW karena 3 putrinya meninggal sebelum Nabi SAW meninggal. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sini ujian baru bagi Nabi SAW. Sudah semua putranya meninggal dunia. Giliran putri-putri beliau, 3 di antaranya meninggal sebelum Nabi SAW wafat, kecuali Fatimah. Bagaimana kisahnya? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Yang pertama, putri Nabi SAW yang paling besar adalah Zainab. Zainab bintu Rasulullah SAW, putri daripada Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Dilahirkan sebelum Nabi SAW diangkat menjadi Nabi. Zainab pun kemudian menikah dengan seorang laki-laki. Namanya Abul As Ibn Rabi. Dan keluarganya menjadikan percontohan kecintaan dalam keluarga Muslim sepanjang masa. Antara kecintaan Zainab kepada Abul As Ibn Rabi yang tidak lekang dimakan zaman sampai keduanya pupus usia. Dan tentu akan berjumpa di sorga. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Zainab adalah anak putri terbesar Nabi SAW. Ketika terjadi perang Badar, Zainab masih tetap di Mekah bersama suaminya. Subhanallah, dan suaminya masih kafir. Dan ikut dalam tentara Abu Jahal. Akhirnya tertawan. Ketika tertawan, maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ketika itu bersikap terhadap tawanan-tawanan Badar. Di antara seluruh sikap sahabat, Rasul mengambil sikap Abu Bakar agar tawanan itu ditebus. Zainab tidak punya harta untuk menebus, kecuali hanya gelang yang pernah dihadiahkan Khadijah saat menikahnya dengan Abil As Ibn Rabi. Ketika gelang ataupun kalung hadiah daripada Khadijah sampai di kota Madinah untuk membebaskan suaminya, maka Rasul melihat gelang dan kalung yang pernah dihadiahi Khadijah kepada putrinya Zainab saat menikah dengan Abul As Ibn Rabi. Rasul pun menangis. Menangis. Teringat dengan istri tercintanya Khadijah, teringat dengan putra tercintanya Zainab. Sehingga dia meminta kepada para sahabat untuk dikembalikan kalung ini